You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Bang Alex, kami persilakan. Mari teman-teman, sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami datang dalam ucapan syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih karena sungguh Engkau baik dan Engkau menyatakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sudah boleh memasuki tahun ajaran yang baru, dan kami kembali bersyukur untuk setiap anugerah yang baik yang datangnya dari Tuhan. Kami bersama-sama akan membuka firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika setiap benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu adalah firman yang kudus dan menguduskan kehidupan kami. Firman-Mu adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan kerohanian kami yang mati. Dan firman-Mu adalah firman yang tidak berubah, tapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami. Itulah yang kami rindukan menjadi bagian dari setiap kami yang datang dan mendengar firman-Mu pada sore hari ini. Waktu ke depan kami persembahkan dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom teman-teman sekalian. Pertama-tama saya sungguh bersyukur kepada Tuhan boleh melayani pada sore hari ini. Saya ada di Jakarta dan saya bersyukur kesempatan ini melalui teknologi ya. Tuhan memberikan kesempatan kita bersekutu bersama-sama meskipun dari tempat yang berjauhan. Ya, itu yang kita syukuri sama-sama. Dan Kak Alex ingin sebenarnya bisa kenal adik-adikku semua, teman-teman, Bapak Ibu dosen. Tapi ya, situasi yang terbatas tidak bisa berjumpa langsung. Tapi mari kita sharing sebentar sore hari ini ya. Kita coba sharing dalam waktu 1 menit ke depan. Kak Alex ingin kita sharing sama-sama ya. Kita sudah masuk tahun ajaran yang baru ya. Sharingnya gimana? Gampang kok ya teman-teman. Bagaimana kamu menggambarkan perasaanmu di awal perkuliahan di tahun ajaran atau tahun perkuliahan yang baru ini? Nah, kalian bisa lihat ya, ada berbagai emosi. Pilih saja nomornya nomor berapa. Ya, walaupun kita nggak bisa bilang, tapi kita bisa tulis ya di kolom chat. Tulis kamu pilihnya nomor berapa. Boleh pilih maksimal 2 saja ya. Yang mana yang sekarang ini menggambarkan perasaanmu di awal kuliah ini? Silakan. Kita lihat sama-sama ya. Apa saja yang teman-teman gambarkan sebagai perasaanmu di tengah-tengah situasi yang sedang terjadi sekarang. Wah, 2 dan 6, 4 dan 7 ya. Terima kasih. Ada lagi. Silakan teman-teman boleh coba share 1 dan 6. Oke. Wih, 1, 2, 7 ya. 1 dan 6, terima kasih. 2 dan 7. Aduh, ini 7 itu murung ya. Oke, ya tidak ada masalah benar salah ya. Ini apa yang teman-teman rasa ya. Jadi silakan kita boleh share. Kak Alex ingin juga kenal dan tahu kalian dalam perasaan seperti apa. Baik, terima kasih teman-teman. Thank you buat yang sudah respon ya. Boleh nggak saya tanya 1-2 orang saja ya, mewakili teman-teman. Kak Alex minta kesediaan teman kita Abraham Daniel. Kenapa pilih nomor 2 dan 6? Boleh jelaskan sedikit saja? Abraham boleh buka mic-nya. Kenapa pilih nomor 2 dan 6? Boleh sharing kepada teman-teman? Ya baik, terima kasih Kak. Ya. Ya, suaranya kedengaran Kak? Kedengaran, MC kita. Oke. Saya pilih 2 dan 6. Kalau 2, ya jujur kalau saya
merasa bahwa dalam pandemi ini justru melelahkan karena Iya. ya melelahkan karena saya harus pagi siang malam menghabiskan waktu di depan laptop, dan itu sangat membosankan, capek juga kan. Iya. Iya kan? Terus kalau nomor 6, nah ini karena biasanya itu jadwalnya itu suka berubah-ubah dan banyak kejutan juga selama perkuliahan Kak. Oke, thank you ya Abraham buat sharingnya. Mau dengar sharing dari satu perempuan ini ya, Cindy Angkau ya. Cindy, boleh buka mic-nya sebentar dek, boleh sharing. Tadi Cindy pilih nomor berapa? 1 dan 6. Iya, boleh cerita sedikit kenapa pilih nomor itu Cindy? Kalau saya secara pribadi, kalau 1 selama pandemi ini, ya sedikit ada halangan. Iya. Tapi saya senang saja karena lewat ini juga kita tidak bisa memaksa keadaan kalau mau harus kuliah secara offline. Jadi ya enjoy saja dalam mengikuti perkuliahan. Dan kalau kedua, saya berpendapat dengan kakak Abraham, banyak kejutannya, terus juga sering jadwal-jadwal itu diganti-ganti atau ada yang diundur. Oke, terima kasih ya. Ini kejutannya mungkin dari dosen-dosen ya. Bapak Ibu dosen banyak kasih kejutan ya, tiba-tiba kasih tugas kali ya. Baik, terima kasih teman-teman. Saya pikir ya ini hal yang indah boleh mendengar beberapa teman sharing. Tentu semua kita pasti juga punya alasan kenapa nomor itu yang kita pilih dan bagaimana perasaan kita. Nah, teman-teman, hari ini kita mau bicara, tema kita adalah new normal, new life. Nah, ini memang menarik untuk sama-sama kita perhatikan. Kalau Kak Alex ingin mengajak kita berpikir, kalau ada hal yang kita bilang baru ya, biasanya itu sesuatu yang kita mau mulai dengan benar-benar berbeda, ya. Saya jadi ingat kalau pergi ke pom bensin ya, kalau teman-teman ke pom bensin pernah lihat ini selalu simbolnya itu ya, Pak, mulai dari nol ya. Jadi ini kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru, yang totally new. Dan waktu mempelajari tentang bagaimana sesuatu yang baru itu, saya terkesan dengan Tuhan Yesus. Kenapa teman-teman? Karena waktu Kak Alex memperhatikan kehadiran Tuhan Yesus ke dalam dunia, teman-teman bisa bayangkan ya, kehadiran Tuhan Yesus di dalam dunia. Siapa sih dirinya ini? Siapa sih Tuhan Yesus yang kehadirannya di dalam dunia sampai membelah dunia menjadi 2 sejarah yang besar? Kalau kita tahu sebelum Yesus datang itu disebut sebagai BC, before Christ. Dan ketika Yesus datang itu disebutkan mulailah era yang baru yang disebut juga dengan tahun Masehi, atau dalam terjemahan bahasa Latin dipakai AD, Anno Domini, tahun Tuhan kita. Siapa Tuhan Yesus ini yang kehadirannya membelah 2 sejarah dunia? Dan bukan hanya itu. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, new life itu mulai dengan kehadiran Yesus juga. Di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi teman-teman perhatikan ya, bahwa bukan hanya sejarah dunia yang ketika Yesus datang terbagi 2, tetapi setiap hidup orang-orang yang dia sentuh, yang menerima Yesus dalam hidupnya, maka ada 2 bagian besar. Bukan lagi manusia yang lama, tetapi dia sudah menjadi ciptaan yang baru. Bukan old life, tetapi sekarang bicara new life, a new beginning. Dan inilah yang sama-sama kita mau lihat, apa yang Alkitab katakan tentang kenapa kita bisa mengalami hidup yang baru itu, yang new life itu. Sekarang ini kan bicara new normal ya. Berarti itu virusnya masih ada ya. Virusnya masih ada, tapi kita harus melanjutkan kehidupan kita sehingga kita punya pola hidup yang baru. Dengan pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Dan
ternyata waktu kita memperhatikan bahwa ada kehidupan baru yang jauh lebih indah yang diberikan oleh Tuhan ketika Dia mengutus anaknya Tuhan Yesus bagi kita. Nah, mari sama-sama kita akan melihat hal ini. Kak Alex hanya akan mengangkat satu ayat saja. Hari ini kita akan melihat dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Ya, teman-teman, kita akan membaca dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Jadi saya mengajak kita bisa perhatikan. Ini ada ayatnya, saya sudah tulis di sini ya. Jadi silakan teman-teman bisa memperhatikan. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Alex bacakan buat kita. Ia, yaitu Yesus tentunya, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ayat ini saya pilih karena sangat indah menjelaskan kebenaran Injil bagi kita. Karena di dalam ayat ini, kita mendapatkan gambaran yang sangat jelas tentang keselamatan, tentang kasih karunia Allah bagi kita. Saya pikir keselamatan yang disampaikan di dalam kekristenan, karena semua agama bicara keselamatan, tetapi keselamatan yang disampaikan di dalam Alkitab menandai inilah sebuah kehidupan yang baru. Totally a new life. Teman-teman, kita akan melihat 3 hal dari ayat ini. Kita akan melihat 3 hal yang Kak Alex ingin kita pelajari sama-sama. Dan kita mulai lihat yang pertama ya. Perhatikan yang saya warnai merah di atas di ayatnya ya. Kita akan melihat yang pertama, dosa kita. Apa yang perlu kita perhatikan? Bahwa ternyata sebelum kita mengenal Kristus, kita adalah manusia berdosa yang seharusnya memikul hukuman dosa kita sendiri, yaitu maut. Harusnya kita mengalami maut. Dosa kita. Ini yang pertama, biar gampang diingat ya. Ingat yang pertama, dosa kita. Di dalam Alkitab, ada berbagai istilah yang menggambarkan dosa. Salah satunya dalam bahasa Yunani digunakan kata hamartia. Hamartia ini seperti orang yang lagi memanah. Harusnya kan orang kalau memanah, melepaskan anak panah, itu kena bidang sasaran panah itu ya. Harusnya kena yang paling tengah lagi. Tetapi ketika itu meleset dari sasaran, nah itulah yang disebut sebagai hamartia. Jadi gambarannya, di dalam dosa manusia tidak mencapai sasaran yang Tuhan tentukan. Tuhan ciptakan manusia untuk hidup memuliakan Allah, mengasihi sesama, memelihara seluruh alam. Itu rancangan Tuhan yang indah buat manusia. Tapi ketika manusia tidak mencapai tujuan itu, malah manusia berontak kepada Allah. Kalau betul kita ciptaan Allah, harusnya apa respon kita? Harusnya kita memuliakan Allah dengan seluruh hidup kita. Kita menjadikan Dia satu-satunya yang layak dipuji, layak disembah. Tapi di Taman Eden, kalau kita lihat manusia berontak kepada Allah, dan manusia berkata, bukan Allah segala-galanya. Siapa segala-galanya? Diriku. I am everything. Sayalah segala-galanya. How do you spell sin? Kalau kita ditanya bagaimana mengeja dosa dalam bahasa Inggris, sin itu S-I-N. S-I-N ya. Nah, ini dalam bahasa Inggris kalimatnya menarik. What is sin? Sin is the I in the center. Aku yang paling utama. Akulah segala-galanya. Harusnya Tuhan segala-galanya. Manusia meleset dari sasaran, menjadikan dirinya lah segala-galanya. Tidak heran di dalam dosa kita melihat manusia bukannya memuliakan Allah, tapi mencari hal-hal yang menyenangkan dirinya, merugikan orang lain, dan tidak memuliakan Allah. Apakah ini gambaran yang teman-teman saksikan di sekitarmu tentang dosa yang ada di dalam dunia? Atau jangan-jangan ini juga bagian kita
yang masih hidup di dalam hawa nafsu kita sendiri. Hati-hati dengan dosa. Ada ilustrasi yang diberikan bahwa dosa itu digambarkan seperti ini ya. Kalau kalian tahu di padang gurun ya, kalau orang di padang gurun itu siangnya tuh panas terik luar biasa. Tapi yang menarik malamnya dingin. Nah, ya itu kalau di padang gurun begitu. Jadi siangnya panas terik, malamnya dingin sekali. Sehingga biasanya kalau ada orang yang lagi jalan di padang gurun, siang hari dia jalan tapi malam hari dia berhenti biasanya ya, dan bikin kemah. Nah, gambarannya seperti ini teman-teman. Kalau ada kemah, tentu dalam kemah ini adem ya, hangat ya, di luar kan dingin sekali. Maka biasanya itu unta itu mau juga masukin lehernya, kepalanya ya, ke dalam kemah karena dapat kehangatan begitu. Nah teman-teman, ini teorinya. Kalau unta sudah mulai masukkan kepala, harus diusir. Jangan karena, aduh kasihan dia dingin di luar gitu ya. Unta punya mekanisme melindungi, mempertahankan dirinya hangat ya. Tapi kalau dia udah mulai masukkan kepala, tidak diusir, apa yang terjadi? Lama-lama nanti dia mulai masukkan lehernya. Habis lehernya dia mulai masukkan punuknya gitu ya, punggungnya. Lalu nanti mulai memasukkan sampai kakinya. Nanti lama-lama, nah, untanya yang di dalam kemah, yang orang itu malah di luar kemah. Teman-teman, ini gambaran tentang betapa berbahayanya dosa. Ketika kita membuka celah sedikit saja kepada dosa itu, maka ingat, hati-hati. Jangan sampai dosa kemudian mengambil alih kehidupan. Tidak heran di dalam Alkitab gambaran tentang dosa digambarkan sebagai hidup yang dibelenggu. Hidup yang terbelenggu oleh dosa. Awalnya mungkin coba-coba. Banyak orang kalau merokok awalnya cuma coba-coba, bahkan minta punya orang, rasa dong. Habis rasa lama-lama dia pikir dia bebas. Sekarang dia mulai terikat dan akhirnya tidak bisa lepas. Ada anak yang pernah saya layani, dia bilang ya kak, susah lepasnya gitu. Saya bilang ya udah, kau coba tinggalkan rokok. Susah kak, habis makan tuh asem kalau nggak ngerokok. Saya bilang ya ini gambaran bahwa kemudian bukan lagi kamu beli rokok, tapi kamu dibeli sama rokok itu. Dan ini bukan hanya itu teman-teman. Begitu banyak hal di dalam dosa, itu sifatnya membelenggu kita. Membuat kita makin sulit keluar dari dalamnya. Kita tahu tidak benar. Kita tahu tidak seharusnya. Sehingga tidak heran banyak orang-orang yang dibelenggu. Baik oleh narkoba, dibelenggu oleh judi, dibelenggu oleh minuman. Ya, saya juga orang Indonesia Timur ya. Papa saya Ambon, mama saya Manado, saya lahir besar di Makassar. Saya tahu itu ya, saya tahulah bagaimana orang-orang timur ini begitu biasa sama minuman dan segala macam. Kadang-kadang kita berpikir menarik ya, kita ini suku-suku yang ngakunya kenal Yesus. Wah, Tuhan Yesus itu, tapi ternyata kita juga yang paling mempermalukan Tuhan Yesus dengan sikap-sikap hidup yang tidak benar. Gereja ada di mana-mana, di setiap sudut ada gereja. Tapi juga ada rumah judi di mana-mana. Ada orang mabok kita ketemu di mana-mana. Inikah hidup yang baru? Gereja cuma simbol. Gereja cuma salibnya saja yang terlihat tinggi sekali. Tapi moralitas orang-orang yang masuk ke dalamnya kalau tidak dibaharui justru sangat rendah. Malu dengan salib yang tinggi, tapi hidup yang sangat jauh dari hidup yang benar. Teman-teman, dosa membelenggu. Jangan main-main dengan dosa. Mungkin kau awalnya mulai coba-coba, lama-lama kau terikat dengan dosa. Kalau perhatikan di Alkitab, Paulus menggunakan istilah yang dipersonifikasi. Paulus menggambarkan dosa itu seperti person, seperti seseorang. Makanya Paulus mengatakan dosa itu memperbudak. Paulus membayangkan dosa seperti tuan yang sedang memperbudak kita. Nah mungkin teman-teman juga bilang, oh sorry kak, saya sudah ikut persekutuan, saya rajin ke gereja, saya nggak diikat sama hal-hal seperti ini. Ya puji Tuhan ya, kalau kamu tidak terikat hal-hal seperti ini. Tapi juga saya harus katakan, ada hal-hal baik
Yang ketika itu berlebihan, itu juga mengikat kita. Kalau ini kan jelas-jelas hal tidak baik ya. Ya, minum, rokok, judi gitu ya, itu jelas-jelas hal tidak baik. Tapi juga ada loh hal-hal yang baik. Kalau kita tidak baik-baik menggunakannya, maka itu kemudian bisa mengikat kita. Contoh saja ya, kita punya HP kan? Wih, semua pasti punya HP. Kalau enggak, gimana ikut Zoom meeting hari ini? Tapi jangan-jangan kita juga dibelenggu oleh HP ini. Katanya ini smartphone. Tapi banyak kali orang yang pakai tidak smart ya. Have a smartphone but not smart. Dengan HP yang canggih yang kita miliki, yang bisa kita lakukan. Tapi juga dengan HP yang sama kita bisa jatuh dalam dosa. Kita buka pornografi di situ, kita simpan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pakainya apa? HP. Dan kalau ini yang jadi pergumulan kita, bukan itu yang Tuhan mau. Sekarang juga banyak yang dibelenggu sama ini hal-hal baik ya. Belanja itu baik ya. Kita kan butuh belanja ya, apalagi kalau situasi begini katanya banyak orang yang belanja online. Tapi juga banyak orang yang terbelenggu oleh belanja. Bukan cuma belanja, tapi kecanduan. Susah membedakan ya. Ini generasi yang katanya susah membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Ya. Kadang-kadang kalau beli barang, kenapa beli? Butuh, belum tentu butuh. Beberapa kali ada anak yang beli barang, saya bilang, kenapa beli itu? Lucu kak, lucu. Hah? Beli barang karena lucu. Habis kau beli, kau tertawa terus, ketawa gitu ya. Tapi itulah, ketika akhirnya kita tidak bisa menggunakan dengan baik apa yang Tuhan berikan, dan bahkan belanja menjadi kecanduan begitu rupa. Tentu sekali lagi tidak salah belanja, tidak salah punya HP. Tapi ketika itu membelenggu kita, hati-hati. Bukan kita yang harusnya dibelenggu oleh teknologi itu, harusnya kita yang jadi tuan atas teknologi itu. Nah, ini belum lagi nih ya. Sekarang ya. Drakor ya. Drama Korea. Ini di mana-mana ini. Se-Indonesia juga, sedunia bahkan ya. Saya pikir bagus ya drama-drama Korea. Banyak yang indah, ceritanya menarik. Tapi juga hati-hati kalau kita akhirnya bukan cuma penonton. Yang terjadi kita adalah pecandu. Beda teman-teman. Nonton sama kecanduan itu beda sekali. Dan banyak hal yang ditawarkan. Dan kalau kita tidak hati-hati ya, saya bukannya melarang menonton, tetapi mari bijaksana supaya kita tidak terperangkap. Bukannya kita menjadi tuan, tapi bisa jadi kita yang diperbudak. Nah, tidak sedikit orang yang juga diperbudak sama game online, ya. Tentu main game nggak salah. Tapi kalau kemudian game itu membuat kita jadi tidak punya waktu, tidak bisa melakukan apa yang jadi tanggung jawab kita, ini juga kan sama seperti yang tadi. Hamartia, meleset dari sasaran. Disuruh makan nggak makan, tapi sibuk dengan game begitu ya. Sekarang banyak lagi yang baru tuh, Among Us ya. Saya nggak tahu juga, belum ikut main ya. Mau jadi impostor katanya, imposter semua. Jadi teman-teman, tentu ini hal-hal yang menarik dan ada di sekitar kita. Khususnya bagi kalian anak-anak muda, orang muda. Kadang kalian pikir begini ya. Baca Alkitab baru 2 menit sudah mengantuk. Aduh. Kalau nonton 1 malam bisa 2-3 seri jadi gitu ya. Atau asal pergi kampus lihat internet cepat sedikit, mulai download lagi gitu ya. Pulang bisa nonton dan segala macam. Ini realita yang ada di sekitar kita. Yang ketika kita tidak hati-hati, kita meleset dari sasaran yang Tuhan tentukan bagi kita. Nah, apalagi yang terperangkap dengan pornografi, begitu rupa menikmati hal-hal yang kita tahu tidak Tuhan suka. Banyak yang terperangkap dengan seks yang tidak benar. Dan saya pikir ini bukan cuma ada di Jawa saja ya. Saya pikir bahkan sampai di semua daerah, di semua tempat. Khususnya dengan akses informasi. Orang yang LGBT itu jadi sepertinya punya kebebasan. Dan yang menarik adalah orang mengatakan ini hak asasi. Saya tetap melihat kita mengasihi orangnya. Tapi tentu sebagai gereja Tuhan, kita harus punya sikap terhadap LGBT. Seks yang tidak kudus. Seks di luar nikah. Free sex. Oh, banyak suku-suku yang mengaku Kristen, kenal Tuhan Yesus, tapi tidak punya hidup moralitas dalam seksual yang benar. Ini mengerikan. Ini ada di sekitar kita, betapa mengerikannya dosa. Dosa itu menyusup perlahan-lahan. Kita berontak kepada Allah secara sadar.
Dan sangat perlahan, terjadinya memang pelan-pelan. Sehingga kita tidak mengenali dampaknya yang menghancurkan. Di dalam dosa, manusia kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri, kehilangan kemampuan untuk berpikir sehat. Siapa sih yang nggak tahu merokok itu merusak kesehatan? Udah jelas di bungkus rokoknya juga tertulis, survei kesehatan juga menyatakan. Tapi orang sulit berpikir itu tidak benar. Dosa membuat kita kesulitan, kehilangan kemampuan untuk berpikir sehat. Kehilangan kemampuan untuk berkata jujur, kemampuan untuk memberi. Kenapa? Karena orang di dalam dosa akan sibuk dengan dirinya sendiri. Boro-boro memberi kepada orang lain. Dia akan sibuk dengan dirinya, dan dirinya. Kehilangan kemampuan untuk mengasihi. Kehilangan kemampuan untuk hidup kudus. Lihat lawan jenis. Karena sering nonton pornografi, maka tidak usah. Walaupun dia pakai baju lengkap, kau sudah telanjangi dia di pikiranmu. Dan Yesus berkata, waktu engkau sudah mengingini di pikiranmu saja, engkau sudah berzinah dengan dia. Tuhan Yesus kasih standar yang tinggi. Kenapa? Karena dia tahu kita tidak diciptakan untuk hidup dalam standar yang serendah itu. Mempermainkan hidup dalam kekudusan. Tuhan mau kita hidup dalam kebenaran. Tidak heran, dosa membawa manusia dalam ketidakpastian, rasa bersalah, kekosongan, frustasi, terikat. Seperti beban yang dipikul begitu rupa. Karena itu Alkitab berkata, upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23a. Teman-teman, lihatlah yang begitu menyenangkan ini. Pelan-pelan masuk, tapi lama-lama mengikat kita dan akhirnya mendatangkan maut. Inilah yang dosa bawa. Dosa tidak membawa apa-apa. Awalnya nikmat, tapi akhirnya sengsara. Ini yang pertama. Dosa kita. Sadarilah, begitu mengerikan. Namun hal yang kedua, mari perhatikan. Lihat yang sekarang Kak Alex buat dalam warna merah di atas. Teman-teman bisa lihat ya. Kalian perhatikan, saya menggarisbawahi, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Siapakah ia? Kristus. Dialah yang memikul hukuman dosa kita. Yang harusnya kita tanggung, yaitu maut melalui kematiannya di kayu salib. Kalau yang pertama kita ingat dua kata, dosa kita. Yang kedua, Kak Alex ingin kalian mengerti dua kata ini. Salib Yesus. Sekali lagi ketika memandang kepada salib Kristus, satu hal yang saya syukuri, Tuhan terima kasih, Kau tahu apa yang jadi pergumulan kami. Teman-teman perhatikan, dosa itu masalah kita. Tapi solusinya dari mana? Solusinya dari Allah. Yesus dikirim sebagai solusi Allah atas pergumulan dosa kita. Jesus Christ, the God solution. Dosa masalahmu, dosa masalahku. Tapi solusinya bukan dari kita. Tidak ada dari kita yang bisa selesaikan dosa kita. Kalau ada yang bisa selesaikan dosa sendiri, Yesus tidak perlu datang. Tapi karena kita tidak sanggup menyelesaikan dosa kita, Yesus datang. Solusinya dari Allah. Searching for the answer to life, Jesus. You have found Him. Dan apa yang Yesus kerjakan ke dalam dunia ini? Saya pikir sangat jelas Yesus tidak datang lagi studi tour, studi banding. Malas di surga. Surga begitu-begitu saya pengen lihat di bumi. Yesus tidak datang jalan-jalan, teman-teman. Tapi dia punya karya. Dia punya tujuan. Yang ketika saya mendapatkan gambar ini, ya, ini siluetnya hidup Yesus, mulai dari Yesus kanak-kanak, dia lahir ya, di palungan, dia bertumbuh, dia memikul salib, dia ke Golgota, dan kemudian kita tahu dia bangkit. Ini siluet yang menarik dari seluruh bagian hidup Yesus. Tapi pertanyaan saya begini, di mana Yesus bilang sudah selesai? Betul. Yesus bilang sudah selesai di kayu salib. Apa yang selesai? Kenapa Yesus tidak bilang sudah selesai di palungan? Bayangkan kalau dia ngomong, ada gembala-gembala datang, terus ada anak kecil di palungan ngomong, udah selesai. Wah, lari pasti itu ya, gembala-gembala ya. Yesus tidak bilang sudah selesai
Setelah dia kasih makan 5.000 orang, sudah selesai. Bukan. Yesus bahkan tidak bilang sudah selesai habis dia berjalan di atas air. Dia bilang sudah selesai. Dia tidak datang buat akrobat. Dia bilang sudah selesai di kayu salib. Karena disitulah tujuan kedatangannya diselesaikan. Dia katakan sudah selesai. Berarti dosamu, dosaku, hutang dosa, maut yang harus kita pikul, dia selesaikan bagi kita. Jangan cuma jadi orang Kristen tanpa pengertian tentang anugerah Allah yang dia berikan bagi kita. Pendeta almarhum Billy Graham mengatakan kalimat ini. Allah membuktikan kasih-Nya pada kayu salib ketika Kristus digantung, berdarah dan mati. Itulah saatnya Allah berkata kepada dunia, I love you. Aku mencintaimu. Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak mau kita tinggal dalam dosa. Tuhan tidak mau kita hancur. Tuhan tidak mau kita binasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Teman-teman, inilah kasih sejati. Mau belajar kasih, belajar dari Tuhan Yesus. Belajar dari salib Kristus. Jangan belajar kasih, belajar cinta dari drama Korea saja ya. No. Nah, ada kalimat indah dalam bahasa Inggris ya, susah diterjemahkan. Kehilangan keindahannya karena ada permainan kata di sini. Seorang bernama John Stott, seorang hamba Tuhan mengatakan, if we are looking for a definition of love, mau tahu definisi love? We should look not in a dictionary, but at Calvary. Bukan lihat di kamus, dictionary, tapi lihatlah di Calvary. Kadang-kadang kalau anak sekarang ditanya, apa itu love? Love, begini semua ya, langsung ya, sarang-sarang ya. Sarangeo gitu ya. Tapi bukan ini love yang Alkitab sampaikan. This is not love, but this is love. Inilah kasih itu. Allah menyatakannya di kayu salib. Dosa telah dikalahkan di kayu salib. Kematian Kristus merupakan dasar pengharapan kita, janji bagi kemenangan kita. Dan salib ini merupakan satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada jalan lain. Dan karena itu, salib ini memberikan tujuan baru bagi kehidupan kita. Mulai dari nol ya. Sekarang kamu manusia baru. Itulah yang Yesus nyatakan dengan apa yang dia lakukan di kayu salib. Dia menggantikan hukuman dosamu dan dosaku. Sehingga kita tidak lagi menikmati dan hidup dalam dosa. Stop. Dia membelah dua kehidupan kita. Sekarang mulai dari nol ya. Hidupmu hidup yang baru. Bukan hidup yang menikmati dosa. Karena itulah bagian terakhir yang ketiga. Perhatikan. Masih di ayat yang sama. Makanya Kak Alex senang sekali ayat ini. Karena ini ayat singkat. Kalau kalian hafal, kalian jadi ingat dosa kita. Pertama tadi ya. Dosa kita. Yang kedua, salib Yesus. Yang ketiga, perhatikan. Hidup untuk kebenaran. Yang ketiga ini berbicara tujuannya. Kenapa Yesus harus mati? Kenapa dia berikan hidupnya bagi kita? Tujuannya adalah supaya kita yang telah mati karena dosa, sekarang kita hidup untuk kebenaran. Menarik ya? Bukan Tuhan selamatkan kita supaya kita lebih rajin berdosa. Ayo bikin dosa lagi, tambah lagi, nyontek, ketemu cara-cara luar biasa untuk copy-paste tugas gitu ya. Bukan. Dosa kita. Salib Yesus. Yang ketiga, ingat. Hidup benar. Kematian Kristus tidak hanya memastikan kita diampuni, tetapi kematian Kristus juga menandai kita masuk dalam hidup yang baru, hidup yang kudus. Karena itu John Stott mengatakan, kematian Kristus juga memastikan kekudusan kita. Kristus mati supaya apa? Supaya engkau dan saya hidup untuk kebenaran. Bukan lagi hidup dalam
hidup yang tidak benar. Cara belajarmu berubah, ya. Cara bergaul juga harusnya berubah, kan? Bukan lagi manusia lama. New life. Kalau suruh pacaran, ya, suruh pacaran juga baik-baik pacarannya. Cara pacaranmu berubah. Perhatikan kalimat ini. True love waits. Kasih yang sejati itu menunggu. Kalian bisa lihat ada kalimat kecil di bawah, ya. Coba zoom sedikit, ya. Apa kalimatnya? Save it until marriage. Bukan seks yang dinikmati di luar pernikahan, tapi cinta yang sejati itu menunggu sampai pernikahan. Apa ada perbedaan dalam hidup kita? Jadi kalau kita sama-sama belajar melihat karya Tuhan yang luar biasa. 3 hal sudah kita pelajari, ya. Pertama apa? Dosa kita. Dosa kita begitu mengerikan, membawa maut. Tapi yang kedua, salib Yesus membawa kita dalam hidup yang baru. Dan tidak berhenti sampai di situ. Ini semua supaya engkau dan saya sekarang hidup benar. Apa respon kita? Bagaimana kita meresponi kebenaran yang kita dengar hari ini? Kalau Yesus datang ke dalam dunia, dia membelah dunia menjadi 2 bagian, sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Ketika Yesus hadir dalam hidup Paulus, Paulus berkata, sekarang bukan lagi aku manusia yang lama, aku ciptaan yang baru. Bagaimana dengan teman-temanku sekalian? Maukah engkau alami new life? Kalau engkau mau mengalami new life yang bisa dan sanggup dan dapat membawamu masuk ke dalam new life itu, hanyalah Yesus. Maukah engkau buka hatimu? Buka hatimu, terima Yesus sebagai satu-satunya yang berkuasa dalam hidupmu. Mungkin kau bilang, saya sudah dari kecil Kristen, kakak. Mau apa lagi? Saya sudah kenal Tuhan Yesus. Itu persis yang saya katakan beberapa tahun yang lalu ketika saya dilayani. Saya dari kecil sudah Kristen, sudah rajin gereja. Saya bahkan sudah ikut mengajar anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja. Tapi saya munafik. Saya tahu saya belum sungguh-sungguh alami apa artinya saya terima Yesus. Kelas 1 SMA melalui pelayanan perkantas di Makassar, Tuhan jamah hati saya. Pada waktu itu saya jadi sadar, saya Kristen, tapi saya Kristen KTP. Kristen tanpa pertobatan. Kristen KTP, Kristen tanpa perubahan. Kristen yang bukan mempermuliakan Tuhan, tapi Kristen yang mempermalukan Tuhan. Malam itu saya dengar firman dan saya buka hati saya, terima Yesus dalam hidup saya. Teman-temanku yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu kau seberapa lama jadi orang Kristen. Pakai nama Kristen, sama kayak di Alkitab. Tapi bagaimana hidupmu? Apakah engkau mau alami hidup yang baru? Bukan lagi hidup yang nikmati dosa, tapi hidup yang menikmati Allah dan hidup dalam kebenaran, memuliakan Tuhan, bukan mempermalukan Tuhan. Maukah engkau buka hatimu terima Yesus dalam hidupmu? Waktu saya renungkan apa sih artinya terima Yesus, saya tiba pada kesimpulan ini. Buat teman-teman yang masih bingung, kenapa kakak ini suruh saya terima Yesus? Apa sih maksudnya? Terima Yesus punya 2 hal yang saya ingin kalian pahami sebelum kalian ambil keputusan terima Yesus. Menerima Yesus yang pertama berarti percaya bahwa hanya Yesus satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamatmu secara pribadi. Ada banyak orang bilang dirinya Kristen, percaya Yesus sudah, percaya. Hari Minggu ke gereja, kebaktian. Tapi hari lain pergi dukun juga, percaya berhala-berhala, masih main-main sama kuasa gelap. Itu bukan orang yang terima Yesus. Orang yang terima Yesus berkata, hanya engkau satu-satunya, yang lain saya tinggalkan. Saya tidak mau lagi hidup main-main dengan dosa.
Orang percaya itu adalah orang seperti seorang anak kecil yang menyerahkan seluruh dirinya kepada Bapanya yang mengasihi dia. Terima Yesus berarti engkau sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan yang kedua, bukan hanya percaya, tapi juga ada pertobatan. Paulus menggunakan istilah hidup yang baru itu ada yang ditanggalkan, itu manusia lama ditanggalkan. Ini sebenarnya bukan tinggalkan ya, tanggalkan. Karena itu menggunakan ilustrasi seperti pakaian ya. Menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Ada hidup yang berubah. Ada yang harus ditinggalkan, ditanggalkan, dibuang. Nah ini, kebiasaan buruk, nyontek, bolos, malas, pikiran kotor, gosip, pornografi, free sex, mungkin melawan orang tua, dendam, iri hati. Bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau engkau tinggalkan itu dan bangun kehidupanmu. Punya disiplin baca firman, saat teduh, berdoa, kelompok kecil. Kalau ada kesempatan kalian punya kelompok kecil di kampusmu, di kotamu. Datang ke gereja dengan rutin. Sekarang kita ibadah virtual mungkin. Ini jadi bagian hidup, bukan lagi yang lama. Ada komitmen untuk berubah. Ada komitmen untuk saya beda dengan dunia. Kak Alex suka ilustrasi ikan sebenarnya ya. Karena ikan itu katanya selama hidup, ikan itu selalu berenang melawan arus ya. Nanti yang perikanan boleh cek ya. Karena katanya cuma ikan mati yang ikut arus. Kalau engkau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, engkau pun akan berkata tidak kepada hal-hal yang mungkin teman-teman ajak. Ayolah, ikutlah, minum sedikit ya. Oh no, saya beda. Saya tidak mau mempermalukan Tuhan dengan hidup saya. Bangun hidupmu. Ada ini ilustrasi roda. Kak Alex senang ya kalau bahas ilustrasi roda ini. Ini menggambarkan hidup Kristen yang utuh. Sama seperti roda, di pusat hidup itu harus ada Tuhan Yesus. Karena memang kayak roda itu yang putar itu porosnya ya. Jadi yang menggerakkan hidup kita tuh di pusat hidup harus ada Kristus. Terima Yesus dalam hidupmu. Tapi sesudah kamu terima Yesus, bangun relasi dengan Dia. Itu diwakili dengan jari-jari yang vertikal, hubungan dengan Tuhan. Dan bukan hanya itu, ada jari-jari yang horizontal, hubungan dengan sesama. Nah lihat, dengan Tuhan itu vertikal ya, apa? Saya bicara sama Tuhan, lihat ke atas namanya doa. Tuhan bicara sama saya lewat firman Tuhan, lewat Alkitab. Makanya dari sekolah minggu kita sudah tahu ya, bagaimana bertumbuh adik-adik? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Alami relasi dengan Tuhan, tapi tidak berhenti sampai di situ. Ada relasi dengan sesama, itu diwakili garis yang horizontal. Ada dua nih, ke dalam kita harus rajin bersekutu. Dan keluar kepada mereka yang belum percaya, kita hadir dan bersaksi. Jadi sebenarnya harusnya lengkapnya begitu ya. Bukan cuma vertikal, tapi juga horizontal. Jadi kalau Kak Alex bikin lagu baru harusnya jadi begini ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, rajin bersekutu, dan giat bersaksi. Wah, jadi itu lengkap. Tapi saya tidak tahu ya, kalian bikin lagu baru saja. Disinilah kesempatan kamu dan saya juga bertumbuh, teman-temanku. Ya, ini bagian yang terakhir yang Kak Alex ingin sampaikan. Apakah engkau rindu setelah kenal Tuhan Yesus dalam persekutuan orang percaya? Tentu kau punya gereja, ada persekutuan mahasiswa Kristen di kampusmu, di kotamu, ada kebaktian rutin yang diadakan, ada ibadah yang dilakukan, ada kelompok-kelompok pemuridan. Maukah engkau terlibat? Karena engkau mau Tuhan, saya rindu mengenal engkau. Saya rindu bertumbuh di dalam engkau. Karena itu teman-temanku, sebagai hamba Tuhan hari ini, izinkan saya sekali lagi menantang kalian.
Apakah engkau rindu mengalami hidup yang dibaharui? Itu berarti buka hatimu, terima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka Dia akan membawa hidupmu menjadi baru. Bukan lagi hidup menikmati dosa, tapi hidup menikmati Allah. Karya terbesar dalam hidup kita, pengorbanannya Dia nyatakan bagi kita. Saya memberi waktu bagi kita secara pribadi untuk merenungkan setiap kebenaran yang kita dengarkan. Pada waktu kita semua di hadapan Tuhan, membawa seluruh hidup kita, izinkan saya menantang saudara. Dan biarlah engkau boleh menjawab di hadapan Tuhan. Adakah adik-adikku yang setelah mendengar firman Tuhan hari ini, engkau berkata, Tuhan, di sini saya tidak mau lagi hidup lebih lama di dalam dosa-dosa saya. Hari ini, saya mengerti kasih-Mu yang besar bagiku. Karena itu Tuhan, saya mau datang, membuka hatiku, menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupku. Jika ada adik-adikku yang mau ambil keputusan ini, Kak Alex rindu mendoakan keputusan-Mu. Maka pada waktu semua kita tenang di hadapan Tuhan, di tempat kita masing-masing, responilah Tuhan yang mengenal hatimu. Jika ada adik-adikku yang mau menerima Yesus, saya minta dengan hormat taruh tangan kananmu di dadamu. Dan Kak Alex akan memimpin dalam doa. Pada waktu engkau taruh tangan kanan di dadamu sebagai tanda, sebagai wujud penyerahan dirimu kepada Tuhan, membuka hatimu terima Yesus. Saya mohon kalian ikuti doa saya. Kalimat demi kalimat. Nyatakan, katakanlah itu dari hatimu yang terdalam kepada Tuhan. Kak Alex akan memimpin dalam doa. Dan silakan teman-teman mengikuti setiap kalimat demi kalimat. Mari kita berdoa. Ya Allah, aku tahu aku adalah seorang yang berdosa. Aku ingin berbalik dari dosa-dosaku dan memohon pengampunan-Mu, ya Allah. Aku percaya Yesus telah mati untuk dosa-dosaku. Aku percaya Yesus sudah bangkit dari kematian. Aku percaya bahwa hanya di dalam Yesus aku memiliki hidup yang kekal. Hari ini aku membuka hatiku untuk menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Mulai hari ini, aku mau hidup untuk kebenaran. Mulai hari ini, aku menyerahkan kendali hidupku sepenuhnya kepada Yesus.
Inilah doaku, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Dan bagi teman-temanku, mungkin kalian ada yang sudah pernah terima Yesus dalam hidupmu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kau jatuh lagi dalam hidup yang lama. Dan hari ini setelah kau dengar firman, kamu rindu untuk kembali dibaharui imanmu, untuk tetap mengikut Kristus, untuk hidup memuliakan Tuhan. Saya rindu juga mendoakan keputusan teman-teman yang mau dibaharui sekali lagi. Bagi mereka yang sudah pernah terima Yesus, kiranya hari ini Tuhan membaharui sekali lagi hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau adalah pemilik hidupku. Terima kasih hari ini Tuhan membaharui aku kembali. Terima kasih Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Hamba menyerahkan kepadamu Tuhan adik-adikku, teman-temanku yang dibaharui sekali lagi di dalam Tuhan. Biarlah mereka hidup menyenangkan Tuhan seumur hidup mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan diri kami. Amin. Sekali lagi kita bersyukur karena anugerah Tuhan boleh nyata bagi kita. Dan Tuhan juga menyediakan kesempatan teman-teman boleh dibina, boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Karena itu, jika ada di antara kalian yang rindu, boleh dibangun lagi, lebih lagi di dalam kehidupanmu. Kak Alex juga rindu kalian boleh mengisi lembar respon ini. Silakan ambil waktu sebentar. Jika kamu rindu juga, boleh dibina lebih lanjut dalam pemuridan. Biarlah kalian juga boleh memberikan respon dan nanti ada kakak-kakak yang akan mendoakan keputusanmu dan juga nanti akan memfollow up apa yang menjadi keputusan adik-adik hari ini.